Baik, kita lanjutkan. Terakhir kita sudah membahas mengenai em, hukum kekalahan energi dan juga hukum kekalahan momentum linear pada sistem dari multipartikel. Saya belum sempat membahas mengenai hukum kekekalan momentum angular. Sekarang kita coba membahas mengenai momentum angular dan hukum kekekalannya dalam sistem multipartikel. Jadi sama seperti kemarin, bayangkan saya punya sekumpulan partikel yang saya namakan sistem S. Untuk mempermudah saya ambil satu representasi saja partikelnya P1. Kalau Anda lihat P1 ini dia berjarak atau dia memiliki vektor posisi R1 dari origin. Lalu kita juga kemarin sudah membahas mengenai center of mass, titik pusat massa. Ya, anggap saya menentukan titik pusat massanya di satu titik yang saya kasih tanda silang. Saya namakan CM, center of mass. Maka jarak atau vektor posisi titik P1 atau partikel P1 dari center of mass saya namakan sebagai R1 aksen. Jadi secara umum RI adalah vektor posisi partikel ke I relatif terhadap titik acuan atau origin. Ya. Ada lagi yang namanya RI aksen. RI aksen adalah vektor posisi dari partikel yang sama, partikel ke I, tapi relatif terhadap center of mass. Dan terakhir, saya punya R besar. R besar adalah vektor posisi dari center of mass relatif terhadap titik acuan. Maka ketiga vektor ini memenuhi kondisi RI ini sama dengan R center of mass ditambah RI aksen atau jarak dari center of mass ke partikel tersebut ya. Ini relasi vektor sederhana. Oh ya, kemarin kita juga mendefinisikan apa yang dinamakan sebagai vektor posisi center of mass atau lokasi pusat massa. Ini didefinisikan sebagai sumasi dari perkalian massa masing-masing partikel dengan vektor posisinya dibagi dengan massa total dari partikel dalam sistem tersebut. Oke. Nah, sekarang saya ingin mengukur momentum angular, momentum sudut dari partikel P1 atau secara umum PI ya. Jadi secara umum vektor momentum angular L untuk partikel ke I itu kita tahu diberikan oleh cross product antara RI dengan PI ya. PI kita sudah membahas kemarin adalah momentum individu dari si partikel ke I ya. Oke. Jadi masing-masing partikel punya momentum angularnya dalam sistem sehingga kita bisa mensumasi momentum angular total dalam sistem. Saya namakan L saja tanpa indeks I. Secara definisi ini berarti adalah sumasi dari semua LI yang dimiliki oleh sistem. Dan artinya ini adalah sumasi RI cross PI ya. Atau PI ini saya bisa ganti. Kita tahu bahwa momentum linear
itu adalah perkalian dari massa dan kecepatannya. Jadi RI dot seperti yang kita bahas kemarin adalah kecepatan dari partikel ke I. Nah, ini kalau kita memandang dari perspektif titik acuan O. Bagaimana kalau kita memandang dari perspektif center of mass? Dari center of mass kita punya relasi ini, ya kan? Artinya apa? Artinya saya bisa menuliskan ini. Saya kurung buka seperti ini. RI adalah R besar ditambah RI aksen cross MI RI dot, ya berarti saya dotkan kedua sukunya ya. R besar dot ditambah RI aksen dot. Oke. Ya, ini berarti ada 4 suku ya. Karena ada 2 suku masing-masing di cross product kan. Sorry, 1, 2, ya 4, ada 4 suku. Kalau Anda uraikan untuk ini, untuk di bawah ini, saya akan tuliskan, oke, karena M-nya mengalihkan semua. Oke, mungkin saya tuliskan seperti ini dulu ya. Saya punya MI, ada R cross. Oke, untuk memudahkan saya akan pisahkan sumasinya, jadi ada 4 sumasi. Ini suku pertama, ya. Ini suku pertama, tambah suku kedua. Saya punya MI R cross RI aksen dot, ya. Tambah sumasi lagi sekarang yang ini MI lagi RI aksen cross R dot R besar dot, dan terakhir saya punya RI aksen cross RI dot RI aksen dot. Oke, inilah keempat suku dari momentum sudut dilihat dari perspektif center of mass-nya. Sekarang coba Anda perhatikan suku kedua dan suku ketiga. Anda lihat di suku kedua dan suku ketiga itu sumasi terhadap I, ya. Mereka ada yang dicrosskan terhadap R besar atau dicrosskan terhadap R besar dot, ya kan? Misalnya ambil, oke, mungkin ambil suku ini dulu ya, suku yang ketiga dulu. Kalau Anda lihat suku ketiga itu bisa saya tuliskan sebagai berikut. Suku ketiga berarti sumasi I ini hanya bekerja pada RI aksen, ya kan? Karena R besar ini kan tidak ada indeks I, R besar hanya 1 dalam sistem. Maka saya bisa tuliskan, artinya saya bisa masukkan sumasinya ke dalam. Saya bisa tuliskan seperti ini. I
cross uh, cross R dot, ya kan? Seperti ini ya. Nah, sama, yang ini juga saya bisa tuliskan. Anda lihat, berarti sumasi I ini hanya bekerja pada RI aksen dot. Maka saya bisa masukkan sumasi IMI ke RI aksen dot. Jadi saya bisa tuliskan seperti ini. Suku kedua, cross MI RI aksen dot. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kenapa saya mengisolasi dua suku ini? Karena Anda lihat, oke, sebelumnya juga Anda lihat bentuk ini, M itu konstan, artinya kita asumsikan masanya tidak berubah terhadap waktu, maka RI dot, RI aksen dot ini kan sebenarnya D dari RI aksen per DT. Ya kan? Nah, karena M-nya konstan, maka ini juga bisa saya tulis sebagai berikut. Dari MI RI aksen. Ya. Turunan terhadap waktu dari itu semua. M-nya konstan, jadi tidak ada masalah. Jadi tetap seperti ini. Nah, kenapa saya isolasi? Karena Anda lihat bentuk ini, sumasi I MI RI aksen. Oke? RI aksen kalau saya kembalikan ke definisi awal, ini adalah berarti sumasi I MI RI aksen adalah RI dikurang R. Ya kan? Jadi di sini saya punya dua suku MI RI dikurang MI dikali R. Oke. Apa itu MI RI? Kalau Anda lihat, ini adalah bagian pembilang dari definisi posisi pusat massa. Pembilangnya, ya kan? Maka dengan kata lain, ini bisa saya tuliskan sebagai sumasi I MI dikalikan R. Oke? Tapi itu sama dengan suku keduanya, ya kan? Sumasi I MI dikalikan vektor pusat massa. By the way, sumasi I terhadap MI ini tidak lain daripada massa total, ya kan? Massa totalnya itu kan adalah sumasi I MI. Ya, artinya ini penyebutnya adalah massa total dari sistem. Maka Anda lihat sumasi I MI RI aksen itu sama dengan 0. Karena definisi dari pusat massa. Oke? Jadi suku ini 0, suku ini 0. Jadi dua suku ini 0. Tadi itulah alasan yang kenapa saya mengisolasinya. Sekarang saya punya relasi tinggal dua suku yang survive, suku pertama dan suku keempat. Saya bisa tulis ini. Oke, Anda lihat suku pertama R besar cross R besar dot. Tidak, masing-masingnya tidak mengandung I, sehingga sumasi I hanya bekerja terhadap MI saja. Sumasi terhadap I dari MI adalah massa total. Jadi langsung saja saya tulis M besar dikalikan R cross R dot. Ya kan? Ditambah suku terakhir. Jadi 4 suku ini kita sudah lihat bahwa ini adalah 0,
akibat ini 0. Oke. Suku terakhir adalah summasi I, MI, RI, aksen, cross, RI, aksen, dot. Oke. Nah, massa ini bisa saya kalikan ke sini. Massa dikalikan R besar dot tiada lain daripada momentum total sistem. Ya, Anda ingat? Berarti L adalah R cross momentum pusat massa. Nah, MI ini bisa saja saya kalikan ke sini, ya kan? Jadi di sini saya punya plus summasi I dari RI aksen cross MI dikalikan RI aksen dot itu tidak lain daripada PI aksen. PI aksen itu adalah momentum linier dari si partikel ke I tetapi relatif terhadap pusat massa, bukan terhadap origin. Nah, apa hasilnya? Apa artifisi dari hasil yang kita peroleh ini? Anda lihat bahwa momentum angular itu dapat kontribusi dari dua suku. Suku pertama ini adalah R besar adalah lokasi pusat massa atau jari-jari pusat massa. P besar adalah momentum linear dari pusat massa, dari si sistem, dari di sini, dari si pusat massa ini. Artinya R cross P adalah momentum angular dari pusat massa. Oke? Relatif terhadap sistem origin. Ditambah suku kedua, saya punya RI aksen cross PI aksen. Ini adalah momentum angular dari si partikel ke I, tapi relatif terhadap pusat massa. Dengan demikian, momentum angular total dapat ditulis sebagai momentum angular pusat massa ditambah dengan momentum angular dari masing-masing partikel terhadap pusat massanya. Oke. Ada gambaran ya. Jadi ini yang kita namakan sebagai momentum angular. Saya belum membahas mengenai kekekalan ya, baru definisi dari momentum angular total itu dapat kontribusi dari dua suku tersebut. Oke, saya bisa menghapus bagian ini. Ini momentum angular. Sekarang kita menghitung turunan dari momentum angular terhadap waktu. Berarti L dot atau dengan kata lain D L dt L dot ini ya oke. Sebelum saya menghitung totalnya, saya ingin menghitung individunya dulu. Jadi LI dot ini berarti adalah D per dt dari RI cross PI, ya kan? Dan kita tahu ini adalah RI cross DPI dt, di mana DPI dt adalah gaya laju perubahan momentum terhadap waktu pada partikel ke I. Dengan demikian ini gaya yang bekerja pada partikel ke I, ya. Gaya yang bekerja. Saya akan tuliskan seperti ini. Nah, kalau Anda ingat kemarin, gaya yang bekerja pada satu partikel
ini dapat diklasifikasi menjadi gaya eksternal dan gaya internalnya. Ya, saya akan menggunakan notasi yang agak mirip dengan ini untuk gaya eksternal. Jadi mohon maaf, saya akan klasifikasi menjadi seperti ini. Cross gaya eksternal pada satu partikel saya namakan FEA, ya. Jadi indeks subscript E di atas itu menyatakan eksternal plus total gaya-gaya internal yang bekerja pada dia. Ya kan, seperti kita bahas kemarin, gaya internalnya itu kita asumsikan gaya sentral sehingga bersifat mutual. Nah, kalau saya ini adalah momentum angular, laju perubahan momentum angular di satu partikel. Dengan kata lain ini adalah torsi yang dialami oleh satu partikel, ya kan? Ini adalah torsi dari satu partikel atau partikel ke I. Torsi totalnya, ya, torsi totalnya tentunya adalah sumasi dari semua torsi. Dengan kata lain, ini adalah sumasi I cross. Ini yang eksternal ditambah saya gabungkan aja sumasinya I dan J, di mana J tidak sama dengan I, ya, RI cross GIJ. Oke, kelihatan ya. Jadi di sini ada double summation ya, sumasi terhadap I dan sumasi terhadap J. Oke, sekarang kita tinjau suku kedua, yaitu torsi. Jadi kalau Anda lihat, ini bisa ditulis sebagai torsi akibat gaya eksternal dan torsi akibat gaya internal. Coba kita tinjau suku kedua ini, torsi akibat gaya internal. Sama seperti sebelumnya, kalau Anda ingat, ini kan sebenarnya saya bisa tulis secara eksplisit seperti ini ya. Sumasi I dari 1 sampai N adalah jumlah partikelnya, sumasi J dari 1 tapi tidak sama dengan I gitu ya, sampai N. Ini adalah R I cross G I J. Nah, ketika kita menurunkan hukum kekekalan energi, Anda lihat bahwa Anda menemukan bentuk seperti ini juga, tapi bukan terhadap R, melainkan terhadap V, terhadap kecepatan. Ya kan? Nah, ini bisa Anda lakukan hal yang sama kalau sekarang sumasinya saya misalnya gini, saya spesifikasi N-nya 3 saja gitu ya. N-nya 3, maka di sini saya punya sumasi, atau jangan usah sumasi, langsung aja. Maka saya punya R1 cross G1J gitu kan, ditambah R2 cross G2J
ditambah R3 cross G3J. Jadi sumasi terhadap J saja sekarang, karena I-nya sudah saya jalankan secara eksplisit. Nah, ini kan bisa Anda tulis, kalau J-nya saya jalankan, ya, J-nya tidak boleh sama dengan I. Jadi di sini hanya ada R1 cross G12 plus R1 cross G13, ya kan? Di sini adalah R2 cross G21 plus R2 cross G23, ya kan? Dan seterusnya juga di sini ya. Di sini adalah R3 cross G31 plus R3 cross G32. Ya kan? Nah, ini Anda lihat, saya bisa tuliskan ada R1 ada R1 cross G12, ya. Dan ada R2 cross G21. Dijumlahkan semuanya. Tapi saya bisa tulis ini sebagai R1 cross G12 minus R2 cross G12. Ya kan? Dengan kata lain, saya punya R1 minus R2 cross G12. Oke? Sama. Di sini kita punya R1 cross G13 dan R3 cross G31. Maka saya dapat gabungkan keduanya menjadi ini seperti ini ya. Menjadi R1 min R3 cross G13, dan terakhir Anda bisa cek sendiri. Ini adalah R2 min R3 cross G23. Ya, jadi 6 sumasi ini dapat saya tulis menjadi 3 sumasi seperti berikut. Ya. Nah, kalau Anda lihat, Anda perhatikan, ini dapat saya tulis sebagai RI min RJ cross GIJ, ya kan? Tapi sumasinya, kalau Anda lihat, sumasinya dari I-nya berjalan. Ketika I-nya berjalan, misalnya I-nya 1, maka J-nya 2 dan 3. Ketika I-nya 2, J-nya 3 dan seterusnya ya. Jadi di sini saya bisa menuliskan, kalau Anda lihat bentuk di ruas kanan ini setara dengan ekivalen dengan I sumasi I lebih kecil dari J. Ya, sampai N. Misalnya I-nya 1, maka J-nya 2 dan 3, gitu kan? I-nya 2, J-nya 3. Gitu, oke? Paham ya? Nah, artinya apa? Bentuk ini, suku kedua ini, dapat saya tulis menjadi I sumasi I J R I minus RJ cross GIJ. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan, RI minus RJ itu definisi dari RIJ, ya kan? RI min RJ. Apa itu RIJ? RIJ adalah vektor posisi partikel ke I terhadap J atau sebaliknya. Ya. Jadi di sini saya punya suku
RIJ cross GIJ. Apa itu GIJ? Sekali lagi, GIJ adalah gaya interaksi antar partikel I dan J. Dan kemarin kita asumsikan bahwa GIJ ini bersifat gaya sentral. Dengan demikian, arahnya paralel dengan vektor RIJ. Maka kalau saya cross produkkan RIJ dengan vektor yang arahnya paralel dengan diri sendiri, kita tahu bahwa hasilnya adalah 0. Dengan kata lain, torsi akibat gaya internal itu tidak memberikan kontribusi apapun. Totalnya torsi gaya internal dari masing-masing partikel ada, tapi kalau kita sumasikan untuk seluruh partikel, maka kontribusinya akan 0. Oke? Dengan kata lain, maka saya punya L dot ini hanyalah diberikan kontribusinya oleh suku eksternal RI cross FI eksternal. Maka torsi total hanyalah torsi eksternal saja. Saya namakan N ini torsi atau torka. Jadi kalau suatu sistem ini tidak diberikan torsi eksternal, ya, jika dengan kata lain jika N eksternal itu 0, maka konsekuensinya L-nya konstan. Jadi what matters is just the external torsion in the case of angular momentum conservation. Ya, selama torsi eksternalnya itu 0, resultannya, maka momentum angular di sistem ini pasti conserve atau konstan. Oke, dan demikian saya menyelesaikan bukti konservasi dari momentum angular.